Showcase yang rusak, showcase yang nggak dingin. Puluhan ribu rupiah. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Nita. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi showcase ya. Showcase yang rusak. Showcase yang rusak, showcase yang nggak dingin. Ini adalah showcase ya. Ini adalah showcase satu pintu ya. Nih. Showcase satu pintu merek Polytron. Showcase satu pintu merek Polytron. Kemudian tadi ada konsumen datang ke bengkel saya. Kemudian beliau bilang, Mas Andre, ini showcase saya kompresornya rusak ya. Showcase saya kompresornya rusak, tolong diganti kompresornya ya. Tolong diganti kompresornya. Sebelum saya memastikan ini kompresornya rusak atau tidak, kita akan cek ya. Kita akan cek bareng-bareng apakah betul kompresor ini rusak atau tidak. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara ngeceknya? Perhatikan baik-baik. Di sini kita akan menggunakan 3 buah kabel ya. Di sini kita akan menggunakan 3 buah kabel. Kita akan menggunakan 3 buah kabel ya. Kita colokin dahulu. Ini colokannya ya. 1 2 3 colok. Colok. Nah, di situ teman-teman perhatikan ya. Di situ kamu perhatikan kipasnya nyala nih. Cabut. Nah, tuh kipas mati. Oke, kipas mati teman ya. Ini saya colokin lagi, colok. Nah, tuh nyala ya. Nih, colokin nyala nih. Nah, tuh, colokin nyala ya. Nah, ini bisa dipastikan kalau kipasnya bagus ya. Bisa dipastikan kalau kipasnya bagus. Kita juga cek kipas dalam. Nah, nih. Perhatikan di sini kipas dalamnya nyala nih. Ya nih. Kipas dalamnya nyala nih. Mati. Nah, ini mati ya. Kipasnya mati setelah saya putar si termostatnya ya. Termostat putar kipas mati. Saya putar lagi termostatnya ke on. Nah, itu kipas hidup. Nah, nih. Berarti kipasnya bagus. Kipas atas bagus, kipas bawah bagus. Tapi kata si konsumen nggak dingin. Dan konsumen tersebut berasumsi bahwasanya ini mesinnya yang rusak. Nah, kita akan tes mesinnya ya. Bagaimana cara mengetes mesin tanpa menggunakan relay, tanpa menggunakan overload. Nah, ini juga buat pelajaran buat Bang Amin nih. Perhatikan baik-baik. Nah, kita butuh kabel. Nah, ini kabel ini kita akan potong aja, Bang. Nah, potong di sini. Nah, potong. Nah, kabelnya potong. Ini soketnya ini juga dipotong nih. Nah, ini dipotong. Nah, dia Bang. Nah, potong. Set seperti ini. Kita tinggal siapkan saja kabel ya. Ini kabel ya, kabel soket ya, biasa nih kabel soket 2 biji. Nah, seperti ini. Oke. Kita bakar dulu, Bang. Di sini teman-teman perhatikan ada 3 pin. Nah, ini ada 3 pin. Bawah, kanan, kiri. Bawah, kanan, kiri. Yang bawah ini kita kasih kabel soket seperti ini. Nah, kita kasih kabel soket seperti ini. Kurang lebar, kita lebarin dulu, Bang. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, dapat? Dapat. Nah, tuh ya. Bawah, kanan, kiri. Bawah, kanan, kiri. Yang bawah ini kita kasih kabel seperti ini. Ini kita jodohkan dengan kabel jepit seperti ini. Diperhatikan. Ini kabel jepit biasa ya. Gak ada istimewanya di kabel jepit ini nih. Ini pangkal, ini ujung. Ini pangkalnya kecolokan, ujungnya keluar 2, dapat? Dapat. Nah, ini satu kita taruh di sini nih, jeder. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan dulu juga sepi apa nih, Bang? Kabel soket yang kedua, tempelkan di sini, Bang. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, selesai. Kemudian ini sisanya dari kabel jepit ini kita taruh di sini, Bang. Jeder. Nah, habis itu kita pasang tang ampere. Yang punya tang ampere, kalau nggak punya tang ampere nggak usah pakai tang ampere. Nah, arahkan di 20 ampere. Dapat? Nah, kemudian kita tinggal colokin. Pada saat dicolokin, colok, ini Anda adu nih. Nah, nih, ini diadu di si apa nih? Pakai besi ya, pakai besi. Nah, nih. Pin kanan sama pin kiri diadu, jeder. Jeder, 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 jeder ya. Perhatikan ini, Bang. Ini yang plastik ya, obengnya yang plastik. Ini kan bagian plastiknya nih, Bang. Ya, Bang. Ini bagian besinya. Ya. Jangan ininya ada pegang kayak gini, nanti ada joget-joget. Bagian ininya nih, si plastiknya ada pegang. Perhatikan ampere, perhatikan ini. 1 2 3 colok.
Aduh. Nah, tuh. Hidup ya. Perhatikan teman nih, udah hidup. Udah hidup. Nih ampernya 1,2. Kita cek sini. Kita pegang di sini. Nah, nih. Di sini mesin bergetar, teman-teman. Ya. Di sini mesin bergetar, ya. Ini menandakan bahwa mesin masih bagus, oke? Ini salah diagnosa nih, Bang, si konsumen. Konsumen. Ini mesin masih bagus, teman-teman. Mesinnya si apik, Pak. Ini buat Bapak Kaswan yang ada di Tumiang. Tumiang. Bapak Kaswan yang ada di Tumiang, ini mesin Bapak masih bagus. Jangan diganti mesin. Nih, saya udah nyiapin mesinnya, Bang. Kata Bapak Kaswan mesinnya rusak. Tolong Mas Ade diganti mesinnya. Ternyata saya cek mesinnya masih bagus. Kenapa? Ini geter nih, teman-teman. Lah, ini geter nih. Nah, ini geter nih. Ini buat Bapak Kaswan ya. Bapak Kaswan mesinnya masih bagus. Jangan senang dahulu, teman-teman. Ya, maksudnya gimana Mas Ade? Jangan senang dahulu. Ini mesin masih bagus. Mesin masih bagus. Syarat yang kedua untuk kulkas Anda masih dingin adalah kompresor freonnya juga. Freonnya harus masih bagus, ya. Cara untuk Anda memastikan freonnya masih bagus atau tidak, teman-teman pegang ininya nih. Ini pegang. Ini harus mengeluarkan hawa panas yang ini nih. Nah, ini nih. Ini harus mengeluarkan hawa panas. Di sini harus panas nih. Di samping kapiler, di samping pipa buntu. Ini pipa buntu ya, teman ya. Ini pipa buntu atau pipa yang buat ngisi freon. Ini pipa buntu atau pipa yang buat ngisi freon. Di sampingnya ini ada pipa kondensor. Ini dipegang. Ini Anda pegang harus ada rasa panas, ya. Harus ada rasa panas. Nah, seperti ini. Nah, ini panas apa enggak nih, Bang? Nih, ini anget-anget doang nih. Nah, setelah Anda pegang ini panas, oke. Bentar. Setelah Anda pegang ini panas, kemudian poin kedua adalah teman-teman lari ke atas. Lari ke atas ini nih. Ini dipegang nih. Ya. Dipegang nih, teman. Oke. Nah, nih. Astaga, ini dingin, Bang. Dingin, teman-teman nih. Dingin. Oke, ini dingin, teman nih. Nah, nih. Ini kompresornya dingin. Ya. Kompresornya sudah dingin. Kompresor evapnya dingin. Nih, teman-teman pegang di sini dingin nih. Nih, saya akan garuk nih buat teman-teman pembuktian nih. Nah, nih. Nah, nih. Nah, nih. Oke nih. Nah, ini dingin nih. Semoga teman-teman bisa ngeliat nih. Abang kalau perlu di zoom nih. Nah, nih kelihatan nih. Ini biang-biang esnya nongol nih, teman-teman. Ya. Biang-biang esnya nongol. Nah, tuh, ya. Biang-biang esnya nongol nih. Ini menandakan bahwa freon Anda masih bagus. Freon Anda masih bagus, masih 100%. Lalu yang rusak gimana Mas Ade nih? Yang rusaknya di sini berarti. Cabut ya, Bang? Cabut. Nah. Yang rusaknya sini nih. Relay dan offload. Sekarang kita akan ganti relay dan ganti offloadnya. Nah, kita akan ganti relay sama offloadnya. Ini yang putih ini ditaruh di bawah ya. Putih taruh bawah jeder, dapat? Dapat. Nah, putih ini taruh bawah. Yang offload ini taruh bawah jeder. Kemudian relay ini taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nah, seperti ini. Karena ini relaynya harusnya pin kiri, Bang Amin, ya. Harusnya pin kiri. Harusnya pin kiri karena LG harusnya pin kiri. Terus bagaimana caranya Mas Ande? Ini kita tinggal modifikasi. Nah, perhatikan baik-baik. Kita modifikasi kayak gini aja nih. Nah, ini kan pin kiri. Nah, ini kanan, ini di sini nih. Nah, ini di sini nih. Nah, ini di sini. Nah, seperti ini kanan. Nah, berarti ininya di sini nih. Ini kita masukkan sini nih. Masukkan sini jeder. Nah, kita masukkan di sini ya. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana caranya Anda tetap modif relay. Nah, masuk seperti ini jeder. Nah, oke. Seperti ini ya. Nih. Dimodifnya kayak gitu, teman. Terus ini ditaruhnya di sini, teman-teman nih. Nah, ini depan kanan. Nah, seperti ini. Dan ini ditaruh di pin kiri. Pin kiri nih, sebentar saya taruh dulu sini dah. Nah, kayak gini, Bang. Nah, kayak gini ya. Gimana? Nah, perhatikan baik-baik nih cara modifikasinya. Nah, kayak gini. Nah, perhatikan. Yang ini ya. Ini kan kayak gini, teman nih. Ini kan kayak gini nih naruhnya nih. Ya. Yang sebelah kiri, ya. Nih, yang sebelah kiri ini taruhnya di sini nih. Nah, nih. Di kiri, di pin kiri, ya.
di pin kiri. Yang kanan ini dibalik kayak gini, balik. Nah, taruh di sini nih. Lubang ini ya, lubang ini nih. Oh iya. Nah, taruh di sini nih, jeder. Nah, set, udah kelar. Nah, seperti ini caranya. Ini kita tinggal sambung seperti semula, Bang. Oke. Nah, ini ke sini, Bang. Ini ke overload ya, ini ke overload nih, seperti ini, jeder, dapat? Dapat. Nah, yang hitam ini kita tinggal pasang seperti ini. Nah, ini kita tinggal pasang ini soketnya ke sini, teman-teman. Pasang. Relay ya, Bang? Ya, pasang seperti ini. Dapat? Dapat. Nah, pasang jeder, set. Nah, kita akan colokin. Kita akan colokin, kemudian kita akan tes apakah dia sudah normal kembali. 1 2 3 colok. Wah, mantap ya. Muter ya. Sudah muter nih. Ini dong. Nah, nih. 1,3 jalan nih. Sini, Bang. Nah, nih, ini udah panas nih, ya. Ini relay modifikasi, Bang. Jadi kita nggak punya relay pin kiri, tapi kita punya relay pin kanan doang, ya. Dimodifikasi. Seperti ini jadinya nih. Ini harus terasa panas, ya. Ini harus terasa panas. Kalau ininya udah terasa panas, berarti sudah bisa dipastikan. Nih kalau mencet menit. Nah, berarti sudah bisa dipastikan freon Anda berjalan dengan normal, ya. Mesinnya getar, ini getar nih. Mesinnya udah getar, ininya udah panas, sudah pasti sudah normal, nggak perlu ada barang-barang yang diganti, ya. Cuma ini doang diganti nih. Kita ke dalam. Ah, nih. Buka, Bang. Ah, nih, sorry. Nah, nih. Ini udah keset nih. Udah keset, teman nih. Nah, ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah, teman nih. Mau kelihatan nggak, Bang? Nih, batu es nih, teman nih. Nih. Nah, udah keset ya. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. Sudah tuntas, Bang. Sangat mudah ya. Sangat mudah, sangat gampang. Cuma diganti barang ini nih. Namanya relay dan overload ya. Namanya relay dan overload. Gak nyampe jutaan. Gak nyampe ratusan ribu rupiah. Cuma berapa, Bang? Puluhan ribu rupiah. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tatum, ketik aja di Google Map Andre Tatum.